Nah, saya ingin sharing Bapak Ibu tentang eh, bagaimana silsilah daripada Tuhan Yesus ya, yang dicantumkan oleh Injil Matius. Karena kita tahu bahwa pasti ada sesuatu hal penting kenapa memang itu ditempatkan di bagian awal dari Injil, khususnya Matius mencantumkan hal yang sangat penting bagi kita. Nah, saudara, kalau kita melihat dari sudut memang latar belakang orang Yahudi, silsilah itu sangat-sangat penting ya saudara ya, sangat penting karena memang tidak hanya menentukan dari sudut siapa nanti yang menerima warisan ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu penting mengingat silsilah sekian panjang nama-nama seperti itu ya. Dan palingan di Indonesia kan kita kepentingannya nanti bagi-bagi warisan saudara siapa, bagi sama siapa, jual nanti di mana kan gitu. Tapi kalau dalam konteks mereka saudara itu menentukan jabatan imam, itu juga menentukan posisi dia sebagai orang Yahudi asli atau bukan. Nah, saudara, jelas bahwa pribadi Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi itu sudah digenapi ketika Injil ini dituliskan. Jadi rupanya saudara, Matius sedang memberikan satu hal kepada kita bahwa Yesus yang dinanti-nantikan yang cukup lama ya, dia adalah Mesias yang dijanjikan itu sudah datang. Dari ungkapan ayat yang pertama ini, Matius 1 ya, ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahasot, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Saya sampai di situ dulu ya, Ibu ya, sampai ayatnya yang ke-6. Ya, baik Bapak Ibu, kalau kita melihat ungkapan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham, ini berkaitan dengan perjanjian Tuhan bahwa akan datang pribadi yang menyelamatkan umat manusia dan menjadi jawaban di dalam seluruh persoalan hidup umat manusia. Nah, saudara, saya bukan latar belakang Kristen, tapi saya latar belakang dari agama mayoritas di Bali dan mencari sebenarnya dulu awalnya itu adalah saya tidak pernah menemukan ketenangan ya dalam kehidupan. Orang tua saya juga sering bertengkar dan kami tidak rukun ya dalam rumah tangga. Kemudian belum lagi dengan ilmu-ilmu yang orang tua saya cari, okultisme begitu kuat dalam keluarga kami. Dan ibu saya juga saudara sudah sakit parah pun terus masih aja ada dalam masalah-masalah pertengkaran dengan bapak saya. Dan juga akhirnya memang ke dukun kemana-mana cari obat. Juga ibu saya tidak pernah mengalami kesembuhan. Saya sendiri juga sakit asma dan dari lahir saya menderita sakit asma itu sampai nanti saya ketika menerima Tuhan Yesus di situ baru Tuhan benar-benar memulihkan di tahun 93. Nah, saudara, saya mencari satu jawaban sebenarnya dari sejak awal saya memutuskan untuk mau menjadi Kristen. Sebenarnya siapa Allah yang saya harus percayai, Tuhan yang memang memiliki satu kepastian jaminan keselamatan itu. Dan ketika kita membaca seluruh dalam teks PB, saudara, kita menemukan ada begitu banyak hal yang mengungkapkan bahwa benar Yesus, pribadi Yesus adalah jawaban dari seluruh persoalan dalam kehidupan. Kita bisa datang ke konselor, kita bisa datang ke dokter, kita bisa datang kepada orang-orang yang bisa memberi kita nasihat. Tetapi mereka terbatas kan, mereka pasti terbatas. Tapi Yesus adalah jawaban dari semua pergumulan dalam kehidupan kita.
Di dalam Matius juga ya, pasal yang ke-15, kalau nanti Bapak Ibu melihat di sana, ada seorang wanita Kanaan juga yang berseru dengan ungkapan Yesus anak Daud. Berarti ungkapan Yesus anak Daud dalam Injil Matius diulang beberapa kali, saudara. Orang buta juga menyebut Yesus anak Daud. Berarti mereka meyakini bahwa Yesus inilah yang dinantikan. Yesus inilah yang benar-benar akan menjadi penyelamat kehidupan mereka. Nah, kita pun sama ya Bapak Ibu ya. Siapa yang kita andalkan selama ini dalam kehidupan kita? Apakah uang kita, usaha kita, atau pelayanan kita yang kita andalkan? Siapa yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita? Ini juga pertanyaan yang penting ya untuk kita jawab. Ilmu kita tidak bisa andalkan. Semua hal di dalam dunia ini, saudara, tidak bisa kita andalkan menjadi jawaban. Tapi yang pasti adalah bahwa Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, Mesias yang dijanjikan adalah jawaban dari seluruh persoalan kita. Persoalan sakit penyakit yang dihadapi oleh orang buta, oleh wanita Kanaan yang anaknya menderita sakit keras ya, Tuhan memberi kesembuhan bagi mereka. Jawaban terhadap dosa, persoalan yang memang saudara itu akar dari penyebab semua masalah ya, dosa. Itu pun benar, Yesus mati untuk saudara dan saya. Yerusalem itu untuk menjadi jawaban menebus ya dosa-dosa kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita terapkan dari poin pertama berkat dari silsilah Yesus Kristus terkait dengan Yesus menjadi jawaban dalam hidup kita? Yakinlah saudara, dalam kondisi apapun, dia selalu bisa kita andalkan. Dia selalu bisa kita andalkan. Dalam pergumulan saudara, beban, ya, kebutuhan hidup, atau hal apapun, mulailah serius untuk mengandalkan Tuhan ya. Sungguh-sungguh untuk mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya ketika harapan kita seperti pujian tadi, harapan kita hanya kepada Yesus, berarti kita tidak boleh mengharapkan manusia kan? Karena terkutuklah dikatakan orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan ya manusia. Tapi ketika saudara dan saya sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh yakin akan kasih Tuhan bahwa Yesus adalah jawaban, Tuhan pun sanggup memulihkan, ya, mengangkat kita, menolong kita, memampukan kita. Saya tidak tahu apa yang sekarang ini ya menjadi beban atau pergumulan Bapak Ibu di Gloria Ministry, mungkin dalam usaha, dalam pelayanan, dalam hal apapun ya. Jadikan Yesus satu-satunya jawaban ya di dalam kehidupan kita. Dari tindakan kita, dari iman kita, dari keyakinan kita, ya, kita sungguh mau berharap seperti tadi lagu yang kita nyanyikan ya. Harapanku hanya ada di dalam Yesus. Ya. Kalau orang buta dicelikkan matanya, orang mati itu dibangkitkan oleh Yesus, berarti memang Tuhan tidak pernah berubah kan untuk menolong kita bisa melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Hanya persoalannya adalah apakah kita mau untuk tunduk di bawah kuasa Tuhan, di bawah otoritas Tuhan. Jadi mari saudara jadikanlah sekali lagi Yesus itu jawaban di dalam kehidupan kita. Sampai di kitab Wahyu pun, ya, Yohanes menuliskan dalam pasal 22 itu ya, bagaimana Yesus menyebut dirinya adalah tunas Daud, ya, tunas dari keturunan Daud. Jadi rupanya rangkaian dari Injil Matius sampai Wahyu menyebutkan terkait dengan Mesias yang dijanjikan lahir dari keturunan Daud, saudara. Jadi apa yang dinanti-nantikan, jawaban yang dinanti-nantikan sudah tiba. Berarti kita menyimpulkan sungguh bisa kita mengandalkan Tuhan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Itu yang pertama saudara, berkat dari silsilah daripada Tuhan Yesus, bahwa dia benar adalah jawaban dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua saudara, kita memperhatikan ada beberapa nama wanita yang dicantumkan oleh Matius. Kalau kita memperhatikan budaya orang Yahudi, itu tidak umum saudara untuk mencantumkan nama-nama wanita ya
dalam catatan ataupun dalam silsilah. Biasanya itu adalah nama laki-laki. Karena memang dalam konteks budaya mereka itu kan wanita itu nomor dua atau nomor kesekian ya. Makanya kalau laki-laki Yahudi itu kan bangga sekali dia jadi laki-laki ya. Karena ketika dalam doanya pagi-pagi itu dia selalu mengatakan, Tuhan terima kasih karena saya orang Yahudi bukan orang yang lain. Itu doa ucapan syukur yang pertama. Doa ucapan syukur yang kedua adalah dia mengatakan, Tuhan terima kasih karena saya ini laki-laki dan bukan perempuan. Nah, itu ucapan syukur yang yang dinaikkan oleh laki-laki Yahudi, saudara. Jadi perempuan itu hampir tidak dihitung. Waktu dituliskan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, juga yang dicatat itu adalah laki-laki saja. Itu tidak dihitung perempuan, ya. Karena memang dalam budaya mereka itu tidak tidak penting. Wanita itu tidak penting ya. Tapi kan berbeda dengan kita di Indonesia ya. Sejak Raden Ajeng Kartini itu memberi isu emansipasi wanita, dan sekarang di Gloria Ministry Bali kan kebanyakan itu ibu-ibu yang melayani, itu kan tidak masalah. Tapi dalam konteks budaya mereka, saudara, itu tidak lazim mencantumkan, apalagi dalam daftar silsilah. Itu hampir mustahil untuk melakukan itu. Tetapi kita menangkap makna kenapa Matius mencantumkan ini, saudara. Nah, saya diberkati bahwa Tuhan memakai hidup seseorang itu tidak ditentukan dari latar belakang mereka kan, tidak ditentukan dari background mereka seperti apa. Nah, wanita-wanita yang dicatat ini adalah yang pertama Tamar, kemudian ada Rahab, ya, kemudian ada Ruth, kemudian juga ada istri Uria atau Betseba. Saudara, tidak hanya mereka ini wanita yang tidak diperhitungkan, tetapi mereka ini, saudara, adalah orang-orang yang notabene mereka ini dari latar belakang yang buruk kan, latar belakang yang hancur, latar belakang yang dimana tidak terhitung sebenarnya. Kalau dalam kacamata manusia ya ini nggak penting ini, atau orang berdosa dijauhkan. Tetapi kenapa Injil Matius mencantumkan nama-nama wanita ini, saudara ya? Dan saya melihat, saya diberkati bahwa begini ya, Tuhan mau melibatkan Bapak, Ibu, dan saya dalam pekerjaan Tuhan yang besar, tidak memperdulikan latar belakang kita itu seperti apa. Kalau hidup kita ada di tangan Tuhan ya, Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup ubahkan. Beberapa waktu lalu kami diberkati juga dengan sharing dari Bu Widya di tempat kami tentang bagaimana kita memandang diri kita kan. Apakah selalu kita memandang hal-hal buruk? Apakah selalu kita berorientasi kepada background kita yang tidak baik? Tapi mesti kita mulai melangkah kan, melihat Tuhan lebih besar daripada kelemahan kita. Kita harus melihat Tuhan lebih hebat daripada keterbatasan kita, saudara. Saya dari latar belakang yang juga hancur kan. Saya dulu, saudara, sudah sakit-sakitan, kurus kering. Saya dijuluki dulu itu gerang seleh, kalau bahasa Balinya itu ikan teri yang paling kurus. Ada teman saya juga yang kurus sebenarnya. Saya coba membandingkan dengan dia, saya tanya teman-teman yang lain. Saya bilang, mana yang lebih kurus? Oh, teman-teman sepakat bahwa saya yang lebih kurus daripada yang teman yang saya lihat itu sudah kurus banget gitu. Saya yang ternyata lebih kurus. Nah, tapi saya ada penghiburan waktu di SD itu, saudara. Saya pernah masuk TV. Jadi tidak hanya hari-hari ini ya, masuk TV di TVRI, tapi dulu saya itu waktu kecil pun sudah masuk televisi begitu. Karena diundang oleh pemerintah, itu diundang oleh pemerintah untuk makan bersama begitu ya, makan bersama. Nah, terakhir saya tahu, saudara, kenapa kok saya itu masuk TV dan diundang makan bersama. Saya itu adalah percontohan gizi buruk. Jadi saya itu dulu itu kurang gizi, terus jadi saya ini percontohan bahwa ini orang-orang yang perlu diperhatikan ini ya. Jadi saya itu belakangan saya menyesal itu saya masuk TV itu karena itu dipermalukan ya. Ini dikasih susu, disuruh makan banyak-banyak, dikasih roti tawar, macam-macam, saudara. Saya, aduh, akhirnya saya tahu kenapa saya mau waktu itu, kok bodoh sekali saya.
Tapi saya melihat hikmahnya sekarang ya. Bagaimana ketika hidup kita ada dalam tangan Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, Yesus jawaban dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memakai siapapun kita, latar belakang kita yang hancur, yang rusak, yang bejat sekalipun. Tetapi di tangan Tuhan kan, Tuhan sanggup mengubah semua menjadi kebaikan. Dan sampai saat ini saudara saya pegang bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar di luar daripada keterbatasan-keterbatasan kita. Kalau saya ada bersama Bapak Ibu hari ini itu saya melihat bahwa itu semua karena benar kemurahan Tuhan. Tamar mungkin tidak akan pernah berpikir namanya dimasukkan karena dia menipu Yehuda kan, dia bersinah dengan Yehuda. Kemudian mungkin Rahab juga seorang pelacur Yeriko. Mana mungkin dia bisa memprediksi namanya akan disebut dalam Injil Matius kan? Nggak mungkin hal itu terjadi. Bagaimana dengan Ruth, seorang perempuan Moab, yang notabene orang Yahudi tidak begitu bergaul dengan mereka ini kan? Kemudian apalagi istri Uria ini, dari hasil persinahannya Daud, saudara. Itu tidak akan mungkin secara manusianya Tuhan bisa pakai. Tapi seburuk apapun, kalau itu dibalikkan oleh Tuhan untuk mendatangkan berkat, tidak ada yang mustahil kan bagi Tuhan untuk memakai. Saudara, saya sangat diberkati ketika ulang-ulang lagi membaca silsilah ini, belajar lagi dari kehidupan Tamar, Ruth, Rahab. Wah, sesuatu yang luar biasa kan saudara, ketika mereka ada dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup memakai kehidupan mereka kan. Ya, jadi itu yang kedua, berkat Tuhan mau melibatkan saudara. Saya intinya mau menggarisbawahi yang pertama tadi Yesus jawaban dalam hidup kita. Tapi yang kedua Yesus mau melibatkan Bapak Ibu dan saya di dalam proyek besar Tuhan. Coba lihat ke depan ini, apalagi yang pekerjaan besar apa yang Tuhan mau lakukan. Pasti ada kan? Tuhan tidak mungkin panggil kita untuk hanya seperti ini, tapi pasti ada goal-goal Tuhan yang lebih lagi kan di depan kita. Hanya kita harus banyak menyerahkan itu pada Tuhan, berdoa. Pasti Tuhan melibatkannya. Ya, kemudian yang terakhir saudara, karena waktunya 10 menit ya Ibu Nina ya. Jadi yang terakhir saudara, yang ketiga, saya melihat begini, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, kalau di ayat 17 saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Ayat 17 saya langsung ayat yang terakhir dalam perikop ini saudara. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara, dalam tahapan-tahapan ini ayat 17, ayat yang bagaimana Tuhan berbicara cukup jelas ya. Umat Israel ini dibuang beberapa kali. Mulai dari kita coba melihat ke belakang ya. Bagaimana mereka di Mesir 430 tahun mereka diperbudak di sana. Keluar dari sana lewati padang gurun ya. Kemudian bagaimana mereka harus ditawan di Media Persia ya. Kemudian bagaimana mereka harus bersatu atau bergabung dengan wilayah atau negara di mana mereka dibuang. Seharusnya saudara ya, seharusnya dalam peristiwa banyak sejarah yang menyatakan bahwa kalau sebuah bangsa itu ditawan, dalam sebuah bangsa atau dijajah begitu, ataupun diambil begitu ya, ditawan begitu, kemungkinan bangsa itu akan hilang. Dan kemungkinan dia akan menyatu, misalkan dengan bangsa Media Persia, kemungkinan Israel akan membaur di situ dan menjadi tidak bangsa Yahudi lagi, bangsa Israel lagi kan. Tetapi karena ada tangan Tuhan, umat pilihan, ya ada otoritas Tuhan di situ saudara, bangsa ini tidak hilang kan, tidak hilang, tetapi justru tetap menjadi satu bangsa pilihan Tuhan. Nah, apa maknanya bagi kita untuk konteks kita sekarang, Bapak Ibu ya? Saya melihat begini, dalam urutan sejarah panjang dalam hidup kita sejak mungkin kita lahir, kemudian kita ada benturan-benturan dari masalah-masalah yang Tuhan izinkan, batu-batu ujian yang Tuhan izinkan. Saya meyakini bahwa itu proses untuk sampai pada akhirnya saudara kita mengerti bahwa kita anak umat pilihan Tuhan yang tidak mungkin Tuhan tinggalkan, Tuhan biarkan kita. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah dari awal merancangkan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kan perbuatan tangannya. Kalau dalam Filipi, Paulus menyebutkan, aku percaya dia memulai pekerjaan yang baik
di tengah-tengah kita, dia akan meneruskan. Jadi ketika kita start dengan Tuhan, saudara, kita percaya terus Tuhan akan tuntun kita dalam sepanjang sejarah. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, itu mungkin masa-masa kejayaan kan. Sampai puncaknya Salomo dalam segala kemegahannya. Dari Abraham sampai Daud sampai Salomo, itu luar biasa. Umat ini hebat, begitu luar biasa. Tapi dari sejak Salomo, saudara, muncul anaknya Rehabeam, kan pecah kerajaan itu, hancur-hancuran lah. Sampai pada akhirnya mereka harus dibuang ke Babel, ke Media Persia, dan harusnya mereka hilang kan. Tetapi karena ada tangan Tuhan, kemudian 14 keturunan dari pembuangan sampai kepada Kristus. Nah, berhenti di situ. Sampai kepada Kristus. Yesus jawaban dari semua pergumulan yang ada. Saudara, ingat satu hal ini, Tuhan ada di sepanjang sejarah kehidupan saudara dan saya. Apapun yang terjadi, kita tetap ada dalam tangan Tuhan ya. Kalau kita turun, ya ada tangan Tuhan di situ. Kalaupun kita Tuhan izinkan di atas, ya ada tangan Tuhan di situ juga. Jangan sombong juga itu. Ada ketika kita dalam lembah, ya Tuhan ada di situ kan mengangkat kita. Ya, jadi walaupun bangsa ini jatuh bangun dalam pengiringannya, tapi karena ini adalah umat pilihan, Tuhan menjaga mereka. Dalam konteks kita orang percaya adalah umat pilihan Tuhan. Dan saya yakin kalau Tuhan sudah memilih Bapak Ibu, Saudara dan saya, dia tidak akan berhenti di tengah jalan ya. Tapi dia akan terus meneruskan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, tetap semangat Bapak Ibu. Pandemi sudah ya kita bisa lewati lah ya, itu berkat perkenanan Tuhan. Dalam sejarah kelam juga bangsa Indonesia dan seluruh dunia, ini kita bisa melewati. Dan mungkin juga hal-hal lain yang Tuhan izinkan, batu-batu ujian di depan ini. Tapi saya percaya kalau kita sungguh menjadikan Yesus jawaban, Tuhan pasti menolong kita ya, menguatkan, meneguhkan kita.